Kali ini kita akan bicara banyak terkait dengan apa yang akan terjadi di tahun 2025. Mengingat tinggal menyisakan beberapa hari ke depan, sehingga kita perlu membahas ini secara bertahap. Tentunya saya akan membagi video ini dalam 4 tahapan atau 4 segmen. Jadi pastikan kalian menyimak dari video pertama sampai video keempat. Karena yang pasti kita akan menjabarkan segala sesuatunya terkait dengan peluang dan juga resiko yang bisa kita manfaatkan untuk tahun depan. So, ini dia ulasan pertama. Ya, seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya di Outlook atau Market Outlook di 2004, kurang lebih yang kita lakukan di sekitar November 2023. Waktu itu saya sempat mengatakan bahwa ada kemungkinan kecenderungannya bahwa bank sentral akan menghadapi posisi ataupun kondisi di mana mereka diharuskan untuk mulai mengubah strategi ataupun mengubah kebijakan moneternya, dan itu dikaitkan dengan kemungkinan pemangkasan suku bunga. Dan apa yang terjadi? Well, di tahun 2004 semua betul-betul confirm, ya, lalui dengan Bank of Canada, kemudian ada Bank Swiss atau Swiss National Bank, kemudian juga ada ECB, ada BOE, dan juga dengan Federal Reserve atau FOMC meeting, yang memang ternyata semuanya melakukan pemangkasan tersebut sampai terakhir di bulan Desember kemarin, atau ya minggu lalu ya lebih tepatnya. So, saya punya data di sini. Kurang lebih Fed saat ini sudah berada suku bunganya di kisaran 4,5-4,75%. Lalu kemudian kalau misalkan dengan pemangkasan terakhir kemarin ya, terutama di bulan Desember ya, dengan pemangkasan 25 basis point sesuai ekspektasi. Kemudian untuk Bank of England kelihatannya juga dari mengawali pemangkasan di bulan Agustus sampai terakhir adalah di 7 November kemarin. Nah, catatannya dari antara sekian bank sentral yang memangkas suku bunga, bisa dibilang Bank of England itu yang paling irit melakukan pemangkasan suku bunga sampai kurang lebih hanya 2 kali. BOJ tidak menaikkan ataupun tidak menurunkan suku bunga terlalu agresif, tapi yang jelas mereka menaikkan suku bunga 2 kali untuk tahun ini. Lalu kemudian ECB ada sekitar 4 kali penurunan yang cukup paling banyak ya. Lalu kemudian FOMC itu hanya menurunkan sekitar 3 kali, dan itu pun baru dimulai di bulan September, diakhiri dengan pertemuan di bulan Desember atau hari kemarin. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan semua memang mengikuti apa yang terjadi ataupun yang diharapkan oleh para pelaku pasar, dan kita akan lihat apakah ini akan menjadi hal yang bisa dibilang berkelanjutan di tahun depan apa tidak. Nah, sementara itu, kalau misalkan terkait dengan kebijakan Fed kemarin, tentunya ada hal yang cukup menarik yang juga dipertanyakan, apakah ini akan mengganggu kemungkinan untuk Santa Claus Rally atau rally akhir tahun apa tidak. Nah, oleh karenanya, kita lihat terlebih dulu. Agenda bank sentral yang kemarin terjadi adalah pemangkasan 25 basis point dari FOMC yang memang sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar, sehingga yang terjadi adalah dampaknya justru mereka lebih kecenderungan melihat kepada sisi dot plot. Kemudian yang kedua adalah BOJ yang ternyata mempertahankan tingkat suku bunga kurang lebih tetap di 0,25%, dan berarti juga menandakan bahwa mereka mau tidak mau menunggu kemudian hari ataupun fiscal year 2025 untuk kemungkinan perubahan kembali. Nah, sementara Bank of England itulah bank sentral terakhir yang kita lihat kemarin, dan keputusan juga menahan suku bunga, tapi mereka membuka kemungkinan untuk potensi penurunan suku bunga lanjutan. Nah, oleh karena itu, fokus utamanya sekarang ini apakah keputusan bank sentral tersebut justru akan mengubah ritme ataupun irama dari pergerakan market apa tidak. Yang jelas dalam 2 hari terakhir setelah FOMC meeting, kita melihat indeks saham itu cenderung turun. Bahkan emas pun terjadi koreksi kembali di bawah 2.600-an, walaupun saat ini sudah mulai bertahan di atas 2.600 kembali. Cuman pertanyaannya adalah apakah Santa Claus Rally ataupun rally akhir tahun untuk emas ini sudah selesai atau mungkin tidak terwujud apa tidak? Itu yang akan kita coba lihat dari alasan berikut ini. Kalau lihat dari dot plotnya, kita lihat di sini dot plot yang kita bandingkan antara bulan September dan dot plot bulan Desember. Di bulan September yang lalu, mereka memproyeksikan kemungkinan 2024 suku bunga akan berada di 4,4%. Kita cek di bulan Desember atau dot plot yang terbaru juga ternyata dengan penurunan terakhir sebesar 25 basis point membuat suku bunga berada di 4,4%. So, match ya, ini berarti tercapai dengan apa yang terjadi pada dot plot September. Kemudian proyeksi 2025 waktu di dot plot September itu diharapkan akan turun ke 3,4%. Artinya ada penurunan sekitar 100 basis point. Sementara dari dot plot terbaru justru ada perubahan yang cukup signifikan, yang ternyata proyeksinya hanya 2 kali pemangkasan 25 basis point, jadi cuma 50 basis point. That means suku bunga diharapkan akan menjadi 3,9%. Dan terakhir di tahun 2026
untuk proyeksi dari September itu adalah memperkirakan akan terjadi penurunan sampai 2,9%. Artinya ada penurunan 50 basis point. Dan sementara hasil yang kemarin kita dapatkan adalah Dotplot menunjukkan proyeksi 2026 itu akan turun cuma sampai 3,4%. Dan itu berarti penurunannya 50 basis point. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari Dotplot ini? Pertama, yang jelas kalau kita lihat memang jelas di sini ada pengurangan terkait dengan ekspektasi penurunan suku bunga Fed di tahun depan. Dan itu berarti catatannya adalah proyeksi penurunan suku bunga di tahun 2025 hanya sebanyak 2 kali 25 basis point, atau mungkin kalaupun misalkan dia mau melakukan yang jumbo 50 basis point, berarti cuma kesempatan 1 kali 50 basis point. Yang saya rasa kemungkinannya agak minim. Mereka mungkin agak sulit untuk memutuskan pemangkasan 50 basis point, mengingat apa yang disampaikan oleh Powell dalam pertemuan terakhir itu adalah mereka memperlambat laju penurunan. Jadi case close mungkin ya untuk 50 basis point, tapi 25 basis point still okay. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini berarti ada penurunan yang cukup drastis dari ekspektasi semula 4 kali 25 basis point alias 100 basis point total menjadi cuma 2 kali. Ya jelas dari keputusan kemarin itulah yang menyebabkan kenapa indeks saham, terutama untuk Wall Street seperti Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 mengalami penurunan yang signifikan. Kenapa? Karena ada kekecewaan di situ yang tadinya mengharapkan 4 kali, ternyata menjadi hanya 2 kali. Walaupun dalam 1 bulan terakhir sebetulnya ekspektasi tersebut sudah terkikis atau berkurang dari yang semula 4 kali menjadi hanya 3 kali. Tapi dengan kenyataan yang terjadi hanya 2 kali, maka mereka harus mengadjust ataupun menyesuaikan kembali ekspektasi mereka sehingga mereka mendowngrade ekspektasi tersebut, dan itulah hasilnya. Indeks saham mengalami penurunan yang cukup signifikan hanya dalam 1 malam, padahal kenaikan dalam 1 bulan itu cukup besar. Jadi hanya dibalas dengan penurunan 1 kali ataupun ya kita sebut saja di bawah 1 kali 24 jam. Nah, dengan hal tersebut membuat market sekarang kebingungan. Kira-kira apakah nantinya Santa Claus itu akan gagal atau tidak ya? Nah, saya perlunya data dan juga fakta yang perlu kita cermati terlebih dahulu terkait dengan Santa Claus ini. Oke, faktanya adalah Santa Claus itu terjadinya random alias secara acak sehingga kita tidak bisa ada jaminan bahwa itu akan selalu terjadi setiap tahun. Tapi ya, itu nyata, memang pernah terjadi dan sering. Kalau misalnya kita lihat dari riwayatnya, ternyata sejak tahun 1969, bahkan rally terbesar itu justru terjadi saat market bearish, bukan saat market bullish. Jadi kalau misalkan kita lihat apakah akan terjadi apa tidak, mengingat dengan apa yang terjadi penurunan dalam 2 hari terakhir ini, saya rasa ini masih tetap punya kesempatan. Walaupun ya koreksi masih akan ada, tapi itulah kesempatan. Kenapa? Karena levelnya relatif secara valuasi itu berarti relatif lebih murah atau lebih rendah. Kemudian yang ketiga, masalah timingnya. Kapan sih terjadi Santa Claus Rally? Ya, beberapa pihak sempat menyebutkan bahwa momentum yang tepat adalah di akhir Desember, lalu kemudian ada beberapa yang mengatakan di pertengahan Desember, sementara saya dari beberapa catatan terakhir, terutama 5 tahun terakhir, selalu melihat kesempatan tersebut dimulai sejak pertengahan November, yang paling cepat, atau dalam hal ini mungkin kita lihat dan paling lambatnya adalah di pertengahan Desember juga. Nah, kenyataannya untuk saat ini mungkin agak situasinya berbeda setelah beberapa gangguan. Tapi yang jelas di November dia sudah mengalami rally ataupun kenaikan sampai akhirnya menjelang keputusan Federal Reserve ya kemarin, yang ternyata berkebalikan dan akhirnya membuat kenapa pasar saham tersebut rontok ataupun turun. So, apakah masih punya kesempatan? Ya, mengingat dari kesempatan tersebut, kalau lihat dari riwayatnya, berarti kita ambil rally terpendek yang memungkinkan untuk terjadi di minggu terakhir bulan Desember sampai perkiraan beberapa hari ke depan di bulan Januari. Nah, itu berarti kesempatan ini masih bisa terjadi minggu depan, teman-teman. Ya, dengan catatan bahwa ini tergantung dari seberapa dalam data ekonomi yang akan dirilis terakhir itu menekan kepada sentimen market. Ya, saya cukup yakin bahwa market pun masih melihat atau bahkan Federal Reserve pun masih melihat kecenderungannya bahwa inflasi itu masih tetap dalam proses disinflasi lanjutan. Nah, yang terakhir, fakta berikutnya adalah rally terbesar itu ternyata bisa dibilang sejak 1969 itu tercatat di tahun 2008, yang mana kita ketahui bersama di tahun 2008 itu adalah era kegelapan atau salah satu era kegelapan karena depresi ataupun ya krisis keuangan yang cukup hebat. Jadi mengingat 4 poin ini, saya rasa kesempatan ataupun peluang tersebut masih tetap tercipta. Nah, terlebih lagi kita akan melihat di sini, ternyata faktanya adalah Santa Claus Rally ini bisa dijadikan sebagai sentimen pasar jangka pendek.
Artinya gimana? Artinya kalau misalkan kita lihat ternyata rally ini gagal terwujud di akhir tahun, maka hampir bisa dipastikan sentimen berikutnya di tahun depan adalah negatif juga untuk pasar saham secara keseluruhan. Ya, kalau misalnya kita punya harapan terkait dengan Donald Trump, yang mana itu sudah sempat mendorong indeks saham cukup besar rally di bulan November saat penghitungan suara, maka seharusnya ini bukan menjadi beban. Bahkan data terakhir terkait dengan Black Friday kemarin menunjukkan data retail ataupun data penjualan itu kecenderungannya mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga kesimpulannya adalah ini masih tetap terbuka terjadi. Berarti kalau misalkan rally-nya berhasil terwujud, nah ini jadi catatan penting bahwa tahun depan kemungkinan indeks saham itu akan cenderung bullish. Jadi kesempatan atau tidak, ya jelas kalau dari fakta dan juga historinya menunjukkan hal ini masih bisa terwujud. Tentunya dengan catatan minggu depan harus kita perhatikan ataupun kita manfaatkan bersama. Nah, berarti dalam secara total, kalau dilihat dari total 29 kali, ada sekitar 23 kali Centecos Rally, di mana dalam 23 kali itu ternyata 18 kali diantaranya itu kecenderungan menunjukkan sentimen yang tetap positif. Jadi cuma meleset sedikit ya, dari 23 hanya 18 kali, berarti yang meleset hanya sekitar 5 kali. Nah, sementara sisanya saat yang harusnya terjadi Centecos Rally ternyata dia terjadi penurunan, 6 kali itu ternyata juga dilanjutkan dengan penurunan di tahun berikutnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi untuk tahun ini? Apakah kita akan mengikuti rekor yang tetap bertahan dan mayoritas, atau justru kita akan lihat yang minoritasnya? Semua itu saya rasa kalau kita kaitkan dengan dot plot tadi dari The Fed, ini masih menjadi peluang yang cukup baik untuk minggu depan. Tentunya ini yang jadi kesimpulan kita, bahwa seasonal event itu masih tetap berpeluang. Entah itu Centecos Rally untuk indeks saham atau bahkan seasonal event untuk emas. Karena berarti bottom ataupun level yang lebih rendah itulah kesempatan untuk membeli di harga yang murah. Tapi dengan catatan tentunya, mengingat beberapa minggu ke depannya adalah pertemuan-pertemuan lain dan juga data ekonomi yang masih cukup penting, maka kita batasi saja kemungkinan minggu terakhir bulan Desember sampai mungkin maksimum minggu 1 atau bahkan minggu kedua bulan Januari. Itulah kesempatan kita untuk memanfaatkan peluang tersebut. Kira-kira bagaimana menurut kalian?